Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holis Angga Saputra dengan NIM I2E32410006. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Mixed Method Research atau penelitian metode campuran dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan IPA. Yang pertama, apa itu penelitian metode campuran? Jadi, penelitian metode campuran adalah pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif berupa data numerik dan data statistik, kemudian digabungkan dengan data kualitatif berupa informasi mendalam, naratif dalam suatu penelitian. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah penelitian, meskipun telah ada sejak tahun 1950-an, metode ini baru mendapatkan perhatian signifikan dalam penelitian pendidikan belakangan ini. Nah, dalam metode campuran, masing-masing kekuatan metode kualitatif dan kuantitatif dipandang sebagai kompensasi atas masing-masing kelemahan setiap metode. Karena setiap metode baik itu kuantitatif maupun kualitatif memiliki kelemahan masing-masing. Nah, kelemahan penelitian metode campuran itu melibatkan waktu yang cukup banyak, termasuk sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan jenis penelitian ini. Metode mixed research ini dikembangkan awal mulanya itu tahun 1950-an. Selanjutnya pada tahun 1957 dikembangkan oleh Trow itu dengan menganjurkan penggunaan beragam alat metodologi. Kemudian yang selanjutnya itu dikembangkan oleh Campbell dan Fiske tahun 1959 yang mengusulkan pengukuran sifat dengan berbagai ukuran untuk memisahkan varian sifat dan dari varian metode. Kemudian tahun 1978 oleh Denzin dan Jik tahun 1979 mereka memperkenalkan istilah triangulasi, yaitu penggunaan berbagai metode atau jenis data untuk mempelajari pertanyaan penelitian yang sama. Nah, Jik membahas triangulasi dalam suatu metode kuantitatif ataupun kualitatif dan lintas metode atau keduanya. Jik menyoroti bagaimana kekuatan suatu metode dapat menutupi kelemahan metode yang lainnya. Selanjutnya jenis-jenis desain metode campuran. Secara umum jenis desain metode campuran itu ada 3. Yang pertama itu desain exploratory dan yang kedua adalah explanatory. Nah, dan yang terakhir itu adalah metode triangulasi. Nah, supaya gampang untuk yang pertama ini kita bahas desain exploratory atau yang biar gampang desain explore. Nah, dengan desain penelitian explore ini, peneliti pertama-tama menggunakan metode kualitatif untuk menemukan variabel-variabel yang penting yang mendasari suatu fenomena. Kemudian temuan-temuan itu menginformasikan penggunaan metode kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antar variabel tersebut. Nah, desain ini sering digunakan dalam pengembangan kuesioner atau skala peringkat. Nah, hasil dari kuantitatif memberikan arahan bagi metode kuantitatif dan hasil kuantitatif digunakan untuk memvalidasi atau memperluas temuan kualitatif. Analisis data yang dilakukan secara terpisah untuk setiap fase. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi suatu fenomena, mengidentifikasi tema-tema penting, atau mengembangkan dan menguji instrumen penelitian. Nah, dalam desain explore ini, yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian kualitatif. Diprioritaskan untuk melakukan penelitian kualitatif terlebih dahulu. Setelah mendapatkan data kualitatif, baru dilanjutkan dengan melakukan penelitian kuantitatif. Dengan kata lain lower priority. Nah, setelah mendapatkan dua data, baik itu data kualitatif dan data kuantitatif, digabungkan untuk mendapatkan satu kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah desain explanatory atau desain explan. Nah, desain ini dilakukan dengan melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian menggunakan metode kualitatif untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan temuan kuantitatif tersebut. Artinya itu,
penelitian kuantitatif itu diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian setelah mendapatkan penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan melakukan penelitian kualitatif. Nah, setelah mendapatkan kedua datanya itu baru digabungkan untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Kedua jenis data ini dianalisis secara terpisah, dengan hasil analisis kualitatif digunakan untuk memperluas atau menjelaskan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah desain yang ketiga, ada desain triangulasi. Nah, berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya yang memfokuskan salah satu jenis penelitian yang dilakukan terlebih dahulu, desain triangulasi ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mempelajari fenomena yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah kedua metode ini menghasilkan pemahaman yang konvergen atau serupa mengenai masalah penelitian. Jika tidak, peneliti harus mengeksplorasi mengapa kedua metode memberikan gambaran yang berbeda. Metode kuantitatif dan kualitatif diberikan prioritas yang sama, dan semua data dikumpulkan secara bersamaan. Data dapat dianalisis secara bersama-sama, misalnya dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, atau biasa disebut dengan quantizing, ataupun sebaliknya, mengubah data kuantitatif menjadi data kualitatif, atau yang biasa disebut dengan qualitizing, atau bisa dilakukan secara terpisah. Kemudian hasil-hasil yang sudah didapatkan itu dianalisis dan dibandingkan hasilnya. Nah, mengapa peneliti harus menggunakan desain triangulasi? Alasan penggunaan desain ini adalah agar kekuatan kedua metode dapat saling melengkapi dan mengimbangi kelemahan masing-masing. Nah, contohnya adalah penelitian tentang seorang guru IPS yang dianggap luar biasa menggunakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data kualitatif, serta diperiksa kinerja dan skala peringkat peserta didik. Nah, dengan skala peringkat ini dia mengumpulkan data kuantitatif. Nah, dari kedua data itu didapatkan gambaran yang komprehensif tentang praktik mengajar yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian langkah-langkah melakukan penelitian metode campuran. Nah, dalam melakukan metode mixed method, yang pertama ada mengembangkan alasan yang jelas. Peneliti harus mengetahui mengapa metode kuantitatif dan kualitatif diperlukan. Jika peneliti cuma membutuhkan salah satu metode tersebut, maka peneliti harus menggunakan metode tersebut tanpa melakukan metode campuran. Kemudian yang kedua adalah kembangkan pertanyaan penelitian, digunakan untuk metode kualitatif maupun kuantitatif. Nah, sifat pertanyaannya untuk menentukan desain apa selanjutnya yang akan digunakan, apakah itu eksploratory maupun triangulasi. Kemudian yang ketiga adalah putusan kelayakan. Nah, maksudnya apakah penelitian atau tim memiliki keahlian, waktu, energi, dan atau sumber daya yang diperlukan. Nah, jika sudah diputuskan kelayakannya ini, peneliti bisa mempertimbangkan untuk melakukan kolaborasi. Kemudian yang keempat adalah menentukan desain yang sesuai. Nah, peneliti memilih desain berdasarkan dari pertanyaan yang kedua, apakah akan menggunakan desain triangulasi, eksploratory, ataupun eksploratory berdasarkan pertanyaan penelitian yang tadi. Kemudian setelah menentukan desain yang digunakan, masuk ke tahapan yang kelima, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, prosedur pengumpulan dan analisis data yang relevan diterapkan pada tahapan ini. Data dapat dikonversi baik itu menggunakan metode quantizing ataupun qualitizing jika diperlukan, terutama dalam desain triangulasi. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil analisis data, pada tahap kita masuk kepada tahapan terakhir, yaitu menuliskan hasil secara konsisten. Nah, cara penyajian hasil disesuaikan dengan desain yang digunakan, baik itu seperti terintegrasi untuk triangulasi, terpisah untuk eksploratory maupun eksploratory. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi penelitian metode campuran. Nah, evaluasi ini sangat penting. Dalam mengevaluasi harus dipertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, metode kuantitatif dan kualitatif individual yang digunakan harus dievaluasi secara sesuai dengan kriteria yang spesifik untuk metode-metode ini. Kemudian yang kedua adalah
seorang peneliti harus memeriksa apakah data kuantitatif dan kualitatif memainkan peran dalam kesimpulan. Jika tidak, salah satu jenis data mungkin hanya menjadi tambahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemungkinan ancaman terhadap validitas internal dan atau kredibilitas serta validitas eksternal atau transversibilitas penelitian harus selalu dipertimbangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah etika dalam penelitian metode campuran. Nah, masalah etika dasar dalam melindungi identitas partisipan dengan memperlakukan partisipan dengan hormat dan melindungi partisipan dari bahaya fisik maupun psikologis. Nah, etika-etika ini berlaku tidak hanya untuk metode campuran, tapi etika-etika tersebut tetap berlaku di semua jenis metode penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.